Oke, kali ini saya akan bercerita mengenai ini nih, foto yang menjadi cover buku Jejak Kolonial di Bumi Perwira. Jadi ini fotonya saya ambil karena fotonya cukup ikonik. Ini ada seorang menir Belanda, kira-kira seperti itu, dengan pakaian serba putih, dari sepatu sampai jas sampai celana topinya putih semua, mengamati bangunan yang ada di atas sungai. Dan ini menurut saya menarik dan fotonya banyak bercerita gitu. Foto bercerita sehingga saya jadikan cover buku Jejak Kolonial di Bumi Perwira. Nah, siapakah dia? Saya ceritain. Jadi, yang menjadi cover buku ini ya, orangnya ini adalah namanya Walter Theodorus van Dusseldorp. Jadi dia mungkin seorang pejabat di pemerintah kolonial Belanda dan dia mungkin sering melakukan inspeksi karena ada di dalam file foto ini ada di dalam file digital perpustakaan Universitas Leiden dan kemudian ada 470 fotonya Dusseldorp di dalam website tersebut dengan kode KITLV A312. Jadi ini adalah KITLV itu kependekan dari Koninklijks Instituut voor Taal Landen Volkunde. Jadi sebuah lembaga kerajaan Belanda yang mempelajari ilmu bahasa dan antropologi di negara di Asia Tenggara khususnya, kemudian Oseania dan Karibia. Ini daerah-daerah jajahannya Belanda saat itu. Jadi banyak KITLV itu koleksi-koleksinya banyak, jurnal, foto, buku dan lain sebagainya tentang Indonesia, tentang Hindia Belanda, tentang Oseania, Karibia. Dan ini Dusseldorp itu ada 470 fotonya yang dia jalan-jalan gitu, inspeksi lah atau bekerja gitu di Jakarta, Semarang, Bandung, Sidoarjo, Jombang, Bali sampai Bawean dan Pulau Bangka itu foto-fotonya ada. Ada foto konstruksi, ada foto jalan raya itu banyak. Terus kemudian ada foto-foto aktivitas sosial. Jadi ada 5 foto Dusseldorp yang setidaknya saya bisa lihat di dalam arsip tersebut. Yang satu tadi itu jelas foto di sini, ini yang saya jadikan uh, covernya. Ini foto ini nanti bisa ditayangkan di sini fotonya. Jadi keterangan fotonya adalah Dusseldorp Beach de Bow van en Betonen Brook over the Klauwing in the Buurt van Purbalingga. Jadi artinya kurang lebih kalau saya translate itu selama pembangunan jembatan beton di atas Sungai Kelawing Purbalingga. Nah, sungainya itu Sungai Kelawing. Dan bukan yang jembatan sekarang ini ya. Jadi jembatan yang dulu itu beda dengan jembatan yang sekarang. Jembatan yang sekarang itu dibangun pada saat era Bupati Guntur Darjono. Jadi ini beda jembatannya yang ada di dalam foto tersebut. Kemudian foto yang kedua itu Dusseldorp tampak dia kagum dengan pohon kenari yang berbanir. Pohon kenari banir papannya itu di bawah pohon itu yang sangat lebar sehingga dia Dusseldorp Beach Kenari Bomen te Purbalingga in Midden Java. Jadi ia berada di dekat pohon kenari. Gitulah kira-kira artinya seperti itu di Purbalingga. Kemudian ada foto yang ketiga, itu foto dia di tengah jalan. Di tengah jalan, kemudian jalan cukup besar, kanan kirinya itu pohonnya gede-gede, tapi jalan cukup lebar. Kemungkinan ini jalan utama karena fotonya ini dibuat atau diambil tahun 1930. Jadi 1930 itu jauh sebelum 15 tahun ya sebelum Indonesia merdeka. Jadi di tengah jalan, terus kemudian ada warga di kanan kiri, ada warga di tengah jalan juga sedang berjalan, ada anak kecil, ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang melihat si Dusseldorp ini lagi selfie di tengah jalan. Ini foto yang kedua, foto ketiga. Yang keempat, ada fotonya Dusseldorp yang memotret jalan agak nanjak gitu. Terus kemudian ada warga yang membawa hasil bumi dan ada pedati. Ada pedati sedang membawa hasil bumi juga. Ini ruas jalan yang di Purbalingga. Ini juga ada. Terus kemudian kanan kirinya masih sawah. Ini
ada. Dan foto yang kelima itu Dusseldorf sedang nonton Ebek. Ebek, jadi ini caption fotonya Volksfest Purbalingga. Volksfest ya, kesenian rakyat ya, di Purbalingga. Festival rakyat. Volks, rakyat, Fest, festival. Purbalingga in Medan Java. Jadi kalau saya prediksi ini di alun-alun. Karena ada beringinnya. Terus kemudian tampak di belakang masyarakat itu kayaknya pendopo yang sekarang jadi pendopo Kusumo. Jadi di alun-alun Dusseldorf itu sedang menonton Ebek. Jadi itu untuk vlog hari ini saya ceritakan tentang 5 foto menir Dusseldorf yang ada di Purbalingga. Jadi satunya foto di jembatan Kelawing, satunya foto di pohon kenari yang dia menunjuk banir kenari tadi. Terus kemudian satunya foto di tengah jalan raya yang ada di Purbalingga. Kemudian satunya foto di jalan lagi, ada aktivitas masyarakat di situ dan jalannya memang tampak sepi. Ramai ketika di alun-alun ada ebek-ebekan tuh ramai. Jadi ebek-ebekan tuh tampak kuda lumping jelas. Kemudian yang naik kuda lumping atau ininya pakai kasut, pakai jarit, kemudian pakai mahkota khas kuda lumping yang seperti kita ada sekarang juga. Ya, itu. Kira-kira seperti itu kisah seri kali ini. Jadi ini sebuah dokumentasi yang cukup menarik menggambarkan Purbalingga pada tahun 1930. 1930. Jadi itu di saat Belanda hadir di Purbalingga dan banyak juga orang-orang Belanda kemudian tertarik dan mendokumentasikan. Dan ini menjadi dokumentasi yang cukup penting sekarang. Karena kalau melihat dokumentasi dari sisi orang-orang Hindia Belanda, orang Indonesia sangat minim sekali. Sehingga banyak memang arsip atau kemudian jurnal, buku, catatan harian itu berasal dari orang-orang Belanda yang kita bisa menyelami, melihat, merasakan kehidupan pada saat di era-era kolonial. Di tahun 1830-an kan Belanda baru masuk ke Purbalingga sampai kemudian sebelum merdeka. Itu banyak foto-foto yang disajikan oleh arsip Belanda yang bisa didapatkan di University Leiden, KITLV, terus kemudian Tropen Museum, itu banyak foto-foto di Belanda. Tinggal carinya yang harus jeli karena itu ada puluhan ribu foto di situ dan kita memilah yang Purbalingga yang mana itu memang sangat susah. Itu kira-kira ini foto yang menjadi cover buku Jejak Kolonial Ibu Perwira. Menir Dusseldorf di Purbalingga. Walter Theodorus van Dusseldorf. Terima kasih, salam Historia Perwira.